Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat masalah. Alhamdulillah. Today we are going to talk about Ramadan fasting. Are you fasting? Yes. It is for the 10th of our fasting. 10 hari kan? Oh ya, berarti sudah 1/3 berjalan puasa kita ya. Di dalam keterangan biasanya itu di awal-awal kita semangat puasa ya. Tarawihnya semangat, puasanya semangat, Ramadannya semangat. Namun katanya di akhir-akhir mulai menipis nih semangatnya, mulai mengendor, mulai berkurang ya, karena sudah pemikirannya mudik, boleh baju banyak, boleh mah bisa Allah mudik, baju banyak, bawa kita THR, nyari tambahan buat lebaran ya. Oh ya, macam Pak. Tapi berharap kalau kalian kan masih siswa-siswi nih, justru harus lebih ditingkatkan lagi. Belajarnya dong, belajarnya ya harus ditingkatkan lagi. Nah, hari ini tema kita adalah bagaimana meningkatkan amalan di bulan Ramadan. Bagaimana nih cara meningkatkan amalan di bulan Ramadan? Ya, banyak beribadah, banyak bersyukur, terutama ya, supaya meningkat amalan ibadah itu kita bersyukur ya. Bulan ini kita bertemu dengan Ramadan, bulan atau tahun depan belum tentu kita bertemu dengan Ramadan ya, karena umur tidak ada yang tahu ya, betul nggak? Boleh saja kita cinta dunia, ya, boleh benar nggak? Tapi kita juga harus ingat bahwa dunia itu akan kita tinggalkan. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau akan meninggalkannya. Usaha tua ataupun muda yang pasti kau akan mati juga. Anjay. Ya, kamu udah di atas 40, udah saatnya banyak-banyak berunduk. Berarti rezeki itu udah banyak dinikmatinya. Kalian kan baru belasan ya. Kalau mama udah hampir munteaman saruna, tau nggak saruna? Buri. Nah, dari pemburit mah pokoknya kalian mah harus gaspol, harus penuh dengan semangat. Makanya amalan Ramadan itu harus meningkat ya. Karena apa? Ramadan itu adalah bulan tarbiyah atau bulan pembelajaran ya. Bulan pembelajaran ya. Karena mungkin tidak ada amalan-amalan yang seperti di bulan Ramadan, betul nggak? Makanya Allah meninggikan derajat bulan Ramadan itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, itu ya, di Al-Quran bulan yang dicatatkan di dalam Al-Quran hanya bulan Ramadan, bulan lain nggak ada aja. Disebutkan ada nggak bulan yang lain di Al-Quran? Tidak ada ya? Tidak ada. Syahrul Ramadan di Al-Quran juga dikhususkan, dispesialkan. Makanya kita juga harus menspesialkan bulan Ramadan. Alladzi yang dimana pada bulan tersebut diturunkannya Al-Quran ya. Al-Quran tahu nggak? Al-Quran kitab suci umat Islam. Terus apa lagi? Dulu ada kan definisi secara etimologi, definisi secara terminologi, secara bahasa atau
Ya, secara bahasa Quran atau bacaan ya. Ulangi. Ayat Al-Qur'anan. Kita bukan dulu. Bukan. Bacaan ya. Yang dibaca. Jadi secara terminologi, secara istilah adalah kitab suci Al-Quran itu adalah kitab firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan pedoman untuk manusia. Ulangi, Al-Quran adalah wahyu Nabi Jibril, malaikat Jibril. Manusia. sama ya. Jadi Al-Quran itu wahyu yang diturunkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW melalui siapa? Malaikat Jibril penyampai wahyu melalui malaikat Jibril untuk dijadikan apa? Pedoman agar selamat dunia. Tepuk tangan. Secara bahasa bacaan ya, secara istilahnya ya seperti itu ya, wahyu itu mujizat yang oleh Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Yang mengaku nabi sebenarnya dibantah ya untuk menghilangkan ajaran Islam, katanya itu sesat ya. Jangan diikuti, apalagi dari kalian jangan mengaku nabi ya. Itu adalah orang-orang yang sesat ya, merasa diri paling pintar, sombong artinya itu ya. Bahkan kata Allah, ayat bulan jannah tapi kau ini akan masuk surga apabila di dalam hatinya ada sedikit saja kesombong. Kalian tahu kan? Siapa sebenarnya jago, pintar, baca Quran lebih kurang, ya. Kenapa dia diputus sama Allah? Selamanya masih neraka. Sombong kita bisa nanti ke diri orang meskipun orang sakti yo. Ngarasa pampir pernah, kamu ngarasa pampir kabar tengah bodoh yang tadi sombong. Ada ya. Kesombongan itu yang akan menghancurkan manusia. Makanya belajar untuk rendah hati, selalu bersyukur, bersabar ya. Dan kita tingkatkan amalan-amalan di bulan Ramadan sebagai amalan tarbiyah, pembelajaran ya, yang mungkin dulu kita tidak merasakan nih rasanya miskin, rasanya lapar gitu kan. Sekarang kan jam 12 ke atas udah teriak-teriak gitu. Masa disangguan. Berilah dia orang yang Lapar. Artinya karena lulus, repot, lama, royo, fungsi, liru, lesu, lebih super elok kalau ya. Tuh kita merasakan bagaimana mereka yang memang kesehariannya cuma hanya mendapatkan satu piring nasi, bahkan hari ini makan besoknya tidak ya. Itu pembelajaran buat kita selanjutnya, merasakan bahwasanya kita harus belajar berbagi ya. Di Al-Quran juga kan rezeki kita itu tidak mutlak semuanya buat kita ya. Ada hak orang-orang yang untuk mendapatkannya ya. Makanya diajarkan juga nanti zakat fitrah, membersihkan diri. Sampai di sini ada yang bertanya nggak? Tidak.
barangkali masih ragu dengan penjelasan Bapak atau tidak sepakat. Jadi zaman sekarang harus demokrasi. Paling itu keterangan di Al-Quran ini atau di buku menurut kitab karangan Tatang Suryana ini. Tatang Surya. Harus banyak referensi ya. Belajar itu jangan dari satu ustaz. Kita harus banyak referensi, banyak mendapatkan ilmu dari berbagai sumber ya. Apalagi kita hanya belajarnya di TikTok dari sumber Bangkapan, boleh. Kadang kita tuh terlalu cinta ke Bangkapan, akhirnya menganggap orang lain itu salah, nah, itu bahaya ya. Jadi kita harus banyak referensi itu membandingkan juga ya. Dan kita harus benar-benar tahu sumber aslinya, kayak riwayat hadis itu kan bukan dari Rasul, tapi riwayat dari sahabat-sahabatnya dan regenerasi berikutnya. Kemudian nanti dirunut akhirnya ternyata ini itu memang ucapan Rasul. Kita misalkan berada di Madinah setelah hijrah memerintahkan kepada misalkan sahabatnya untuk menggali parit ketika perang Khandaq. Kan tahu kan perang Khandaq? Tahu Madinah? Tahu ya? Ya di sana itu kalau di kita tanahnya kan gembur ya, ngebul, kemarin dipacu itu bikin parit, tanahnya itu batu yang keras, bikin parit seperti ini. Pada saat itu bulan Ramadan, makanya banyak yang pergi karena nggak kuat begini, dari munafik, jadi dari itu berjuang. Karena ya memang harus benar-benar dengan keimanan ya. Kayak puasa ini kita harus benar dengan keimanan. Karena puasa itu bukan buat semua orang, tapi diserukan buat orang yang beriman. Di Al-Quran Al-Baqarah ayat berapa? 183 yang bunyinya bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kan matahari disukun, dua begitu kan? Sampurna lain ya. Nah, jadi puasa itu diperintahkan bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kita termasuk orang yang beriman kan? Termasuk. Yakin puasa, yakin? Kalau yakin? Untuk apa? Untuk supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Bertakwa itu yaitu dilihat dari perilakunya, dilihat dari ucapannya, dilihat dari cara bergaulnya. Orang takwa itu adalah derajat yang paling mulia. Ya, kamu sok ngomongkeun batur, kamu sok ngahina batur. Nah, di bulan puasa wayahna diajar jempling, ulang ngomongkeun lebar, ulang ngahina batur, ulang ngabul, ulang malak, ulang nanti. Nah itu ya. Hai. Jadi pembelajaran untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih
naik derajatnya ya. Yang tadinya baca Qurannya cuma 2 ayat dari bulan puasa dinaikkan ya jadi 1 juz. Yang tadinya males-malesan ya dirajin belajarnya ya ngapalinnya kan biasanya kan ngapalin sehari cuma 1 ayat di bulan puasa dari 1 ayat. Jadi pribadi ultimate goalnya itu adalah pribadi yang takwa, betul nggak? Betul. Karena Allah berfirman bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang paling bertakwa. Takwa itu bisa dilihat dari ucapannya. Kan bihim lisanin aliskan Kami asyik. Rasulullah ya Rafi'ah
Jadi orang yang takwa itu ucapannya itu saya nyariosna, kahiji saya nyariosna, kedua kamuliakeun ka ibu ramana, ya. Katilu pinasihan kamulang kali kasasama oge ngahormat ka saluhureun. Berarti bagaimana kita menghargai bersama, ya, tidak merasa paling pintar, paling benar, paling cantik, paling kasih, paling. Nah, berarti sifat kita ya jangan sombong. Dan yang keempat mau belajar. Kami papat ngamalkeun karena ilmu. Jadi belajar ajarkeun. Belajar ajarkeun. Belajar ajarkeun. Khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian yang mau belajar, kemudian mengajarkan. Belajar, mengajarkan. Belajar, mengajarkan. Siap. Biasa ikro di kelompok biasa kan? Biasa. Kayaknya kurang ya sama dasar hidayah. Di sebelah kita ada anak-anak yang belajar ngaji. Gak apa-apa, kita izin ke Pak Ustadz mengajar di sana. Iya dong. Ajarin ikro satu ababa baba kan ikro satu ya, naik ke ikro dua ina dan terus kan ada level-levelnya ya belajar juga. Kita juga jangan merasa saya harus tanggung jawab seperti si papa atau si kita ya. Usianya juga udah beda, terus. Nah, jadi kalian pelajar ya udah dinikmati tugas kalian ada belajar, jangan bu. Ya benar. Kamu belajar tapi bisa sambil dengan begini. Bisa, iya kan? Sekarang kan ada program kewirausahaan. Belum masuk dari ini musik ya. Allah siap menjadi iman maksudnya kemudian menjadi pribadi baik sol baiknya teman itu besok Sakila teman kita. Belajar. Jadi orang yang bertakwa itu selalu mau belajar dan berharap hari ini lebih baik dari hari yang sebelumnya.